Assalamualaikum Bu Rianti, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Aswin, sore Gimana juga. kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Tampaknya kok suasana mukanya tak lihat-lihat kurang membahagiakan, ada apa ya? Ya, lumayan capek Pak dan ya ada sedikit kepikiran dengan apa yang terjadi di kelas gitu Pak. Jadi Oh, terbawa seperti itu. oh gitu. Pikiran ada apa Bu di sekolah Bu? Ada satu yang menjadi beban dalam bekerja atau seperti apa itu? Iya betul Pak. Jadi ini menjadi beban saya karena tuntutan dari wali murid itu pengennya kan anak disekolahkan di TK, itu anaknya nanti kalau sudah lulus itu sudah bisa membaca seperti itu, Pak. Tetapi kenyataannya di sini, anak-anak yang kelas B, maksudnya yang nantinya itu mau ke SD, itu Iya, mengenal huruf pun belum bisa, Pak. belum bisa. Jadi iya, jadi saya merasa, "Aduh gimana ya, saya harus gimana nih supaya, anak-anak ini bisa mengenal huruf lah, minimalnya itu mengenal huruf seperti itu, Enje." Oke, tujuan pembincangan kita pada kesempatan hari ini berarti bagaimana nanti Bu Rianti bisa mencari solusi nggih atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang masalah murid yang saat belum bisa membaca seperti itu Bu nggih. Iya, Pak, betul. Oke, kalau boleh tahu Ibu, hal-hal yang mungkin sudah apa menjadi eh, apa namanya yang sudah Ibu rencanakan ataupun planning-planning yang sudah Ibu pikirkan seperti apa ya? Kalau untuk planning, saya sih sudah, merencanakan gini, Pak, mungkin ya yang menjadi, kemarin ini sampai saat ini tuh murid-murid saya itu belum bisa mengenal huruf itu mungkin karena apa yang saya lakukan itu metodenya dalam pembelajaran itu mungkin kurang tepat, mungkin ya. Jadi, planning saya ya mungkin saya harus merubah metodenya seperti itu. Walaupun ya selama ini kan dianggapnya kalau di TK itu anak-anak itu diajarnya nyanyi, kayak gitu kan, tepuk-tepuk, kalau itu Betul. juga belajar. Tetapi, eee, saya sudah menerapkan itu Pak, menerapkan, dengan metode bernyanyi sambil menghafalkan kayak gitu huruf. Tapi ternyata itu masih banyak yang anak-anak itu belum belum hafal, belum bisa, mengenal huruf-huruf lah. Minimalnya itu kan huruf, target saya itu kan minimalnya itu anak bisa mengenal huruf, seperti itu. Oh, oh, Dan ya untuk rencana saya berarti harus merubah metode ini oh mungkin gitu. nanti saya harus merubah metode ya, biar anak-anak itu mungkin lebih tertarik atau bagaimanalah kayak Oh gitu. gitu, ya betul betul. Oke Ibu, berarti memang arahnya ke arah situ nggih, bagaimana kemudian bisa menemukan satu permasalahan, satu metode atau cara biar anak itu gampang untuk kemudian bisa diberikan pembelajaran tentang masalah membaca itu tadi Bu ya. Oke. Enje, Pak. Yang sampai hari ini mungkin yang Ibu rasakan sebagai satu hambatan itu tadi selain dari metode yang kemudian perlu mungkin dirubah, yang menurut pendapat saya atau persepsi saya mungkin secara metode Ibu yang kemarin sudah dilaksanakan mungkin kurang tepat. Ada hal lain Bu yang menjadi hambatan sampai hari ini Bu? Yang menjadi hambatan itu sebenarnya lebih ke orang tuanya ya, Pak. Karena, Mhm. ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan metode bermain seperti itu, tetapi, hambatannya itu orang tuanya itu mungkin kalau di rumah itu sudah, wanti-wanti ke anaknya mungkin kalau anaknya pulang itu ditanya, "Tadi belajar apa?" Gitu. Iya. Dan sedangkan, kita kan juga sedang apa ya, maunya yang namanya belajar itu kan tidak melulu dengan buku dan pensil Betul, kayak gitu iya kan, betul. tidak hanya dengan gurunya nulis di papan tulis kayak gitu. Tetapi itu yang jadi kendala itu, padahal saya bernyanyi kayak gitu kan, mengenalkan huruf, tapi anak-anak itu masih, "Bu, belajarnya kapan nih Bu? Belajarnya kapan?" Oh Kayak seperti itu, gitu. ya. Jadi akhirnya kan mungkin ya dianggapnya itu ketika saya bernyanyi, mengajak anak-anak bernyanyi itu mungkin, mereka menganggapnya itu bukan belajar, sehingga itu mereka tidak merekam secara, apa ya, Ya secara sisi penuh kayak pembelajarannya tadi, gitu. oh gitu. Iya, mungkin seperti itu ya, Pak. Jadi memang, aduh ini gimana nih,
ya, apa ya, maksudnya anak-anak itu walaupun sambil bermain tetapi bisa mengena kayak gitu loh, Pak. Oh, betul betul betul. Oh, itu yang sudah menjadi hambatan Ibu, nggih. Untuk kemudian Nggih, selanjutnya Ibu, hambatannya itu ke orang tua. lebih kepada orang tuanya, Nggih. mempertanyakan anak tadi di sekolah seperti apa, padahal di sisi lain, di samping, bermain tadi sudah Ibu sampaikan bahwa juga I memberikan pelajaran Bu, nggih, sebenarnya nggih, bagaimana nggih. melatih mereka membaca, tapi yang terekam di memori anak lebih cenderung pada permainannya, karena itu mungkin lebih mengasihkan daripada belajarnya Bu. Ya mungkin mungkin itu, Pak. Jadi memang ada anak yang memang seperti itu, Mhm. apa, ketika kita di sini sedang bernyanyi, bercakap-cakap, itu anaknya nangis. Kadang kalau nggak nangis ya dia Oh, nggak mau ikut kegiatan, tapi nanti kalau oh. sudah diberi kegiatan, misal, "Kita mulai yuk, ini mulai kegiatan," ya gitu, itu dia langsung mau duduk kayak gitu. Oh, Terus berarti waktu cenderung orangnya seperti caper itu Bu, nggih. iya, Oke, mintanya dengan langsung pegang buku kayak gitu. Mungkin oke. karena dia udah dididik sama orang tuanya mungkin ya. Jadi Oh, iya. kendalanya memang kaitannya dengan orang tua juga. Oh, betul. Dengan kondisi seperti itu Bu, rencana ke depan yang akan Ibu lakukan seperti apa ya? Untuk menghadapi mungkin terutama lebih pada ke orang tua itu tadi ya, untuk kemudian Iya, orang Pak. tua juga menerima, eee, "Oh ya ternyata memang anak saya di sekolah diajarkan seperti ini." Jadi secara Ibu sudah bisa menanggulangi, mengantisipasi nanti bagaimana orang tua tidak berpikiran yang seperti saat ini Bu. Rencana yang akan dilakukan seperti apa Bu? Rencananya, saya akan mengadakan kegiatan parenting. Jadi di Mhm situ mhm. nanti kita jelaskan ke orang tua, ada kelas orang tua kayak gitu ya. Jadi Oh kita jelaskan gitu. juga ke orang tua bahwa, di TK ini untuk metode belajar itu berbeda dengan SD terutama yang harus buku, pensil, kalau SD pun kan sekarang juga sudah mulai berubah ya, tapi Betul masih masih yang ada di mindset orang tua itu kan, eee, buku dan pensil seperti itu. Mungkin mindset zaman dulu ya, Pak, masih terbawa betul. sampai sekarang dan itu ya rencana saya mengadakan parenting untuk menjelaskan ke orang tua, kemudian, eee, metodenya juga nanti saya rencananya juga dirubah tidak hanya, melalui bernyanyi dan menghafal, tapi, untuk kegiatan-kegiatannya saya akan mencoba, untuk mencari ide-ide kreatif, cara mengenalkan huruf kepada anak kayak gitu, Pak. Oh gitu. Oh berarti yang Ibu rencanakan tadi parenting ya, menjelaskan pada orang Iya, tua tentang parenting. bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan di TK seperti itu. Iya betul. Dan mungkin sedikit saran juga Bu, mungkin bisa dipakai juga nanti sebagai pengalaman. Iya, Pak. Menjelaskan juga karena memang sistem kurikulum yang kita pakai kurikulumnya kurikulum merdeka, ya seperti sudah dilakukan di sekolah saya memang harus disampaikan juga bahwa memang di sisi kurikulum merdeka ini ada hal yang berbeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya Ibu. Mungkin sehingga Mhm. nanti orang tua juga akan ada sepahaman yang sama, "Oh memang ini tuntutan kurikulumnya seperti ini." Jadi wajarlah nanti mungkin dengan cara seperti yang sudah saya lakukan di sekolah saya, sehingga mereka juga akan ada kepemahaman. Seperti itu mungkin Eee, bisa juga sebagai masukan Ibu. oke, terima kasih Pak atas, masukannya. Ya nanti insyaallah, akan saya terapkan Oh di ya, sekedar lembaga berbagi saya. saja Bu, kalau Anjih misalnya anjih bisa Pak, terima kasih atas ini dilaksanakan kan sharing-nya ya Pak, pengalamannya. oke. Mudah-mudahan juga itu bisa diterapkan di lembaga saya. Oke, melanjutkan tadi Bu, dengan apa yang permasalahan yang Ibu hadapi. Rencana ke depan komitmen yang akan Ibu jalankan seperti apa ya? Komitmennya yang jelas, berarti saya harus berkolaborasi dengan orang tua itu sendiri. Mhm mhm, Kemudian, betul. di kelas itu berarti dari metode-metode yang sudah, dilaksanakan, saya harus lebih kreatif lagi, Betul. eee, menerapkan metode-metode yang mungkin, akan lebih menarik perhatian siswa sehingga nanti siswa itu belajar lebih konsentrasi, lebih bermakna Mhm. lah intinya seperti itu. Jadi nanti apa yang dipelajari, apa yang menjadi kegiatan itu bisa terserap oleh anak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Berarti nanti rencana Ibu, sebagai komitmen tindak lanjut dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini nanti akan berkolaborasi dengan orang tua seperti itu nggih? Nggih, Kemudian nanti menyiapkan metode yang lebih baik yang akan
sampaikan pada anak dengan harapan semoga nanti metode yang baru ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan efisiensi dan kemaksimalan dalam keterserapan pada peserta didik seperti itu, nggih. Nggih, Pak, Oke, mudah-mudahan satu hal yang bisa sangat luar biasa. terrealisasi. Mudah-mudahan bisa Bagus, nggih, terrealisasi. bagus sekali apa yang sudah Ibu, rencanakan sebagai komitmen diri dan semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Ibu. Nggih, Pak. Oke, Ibu, mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan, Ibu? Sepertinya nggak ada sih, Pak. Mungkin nanti saya akan lebih mencari itu saja ide-ide kreatif lah untuk cara membelajarkan, cara mendampingi anak supaya lebih cepat mengenal huruf atau abjad kayak gitu, Pak. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, atau mungkin sedikit tambahan Ibu, mungkin ada media pembelajaran yang juga disiapkan yang jauh lebih menarik, media-media apa yang nanti bisa membantu anak mengingat huruf seperti itu, Bu, nggih? Ya itu sudah terbayang sih di saya juga. Maksudnya selama ini kan masih masih lebih dominan itu nyanyi dengan saya memperlihatkan huruf-huruf kayak gitu ya, Pak. Tapi ini dalam bayangan saya juga ada bayangan nanti mungkin dengan memanfaatkan media-media seperti Luspad atau yang bisa dibongkar pasang, Oh, gitu. seperti biji-bijian juga mungkin nanti bisa disusun membentuk huruf kayak gitu. Mungkin itu Oh, lebih gitu. berkesan mungkin Nggih. ya ke anak-anak Betul, kayak karena gitu. memang pengalaman saya di Iya, sekolah selama ini memang pembelajaran dengan media ajar yang tepat, yang sesuai, itu ternyata dapat merangsang minat anak untuk jauh lebih fokus terutama, dan iya, harapannya dengan fokusnya mereka lebih bisa memahami. Dan ternyata memang itu lebih efektif daripada kita menggunakan metode yang lainnya mungkin menampilkan apa, tapi ternyata dengan media yang langsung berinteraksi dengan anak itu jauh lebih bagus. Itu pengalaman saya seperti itu, Bu. iya. Terima kasih Pak sharing-nya. Mudah-mudahan nanti juga bisa saya laksanakan. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Terima Cukup, kasih Bu. juga Pak. Iya. Oke, semoga bisa dilaksanakan. Amin. Terima Terima kasih. kasih Sampai Pak ketemu lagi. sharing-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.